bahwa lingkungan itu juga mempunyai nilai-nilai intrinsik dan di dalamnya juga mereka mempunyai hak-hak yang harus juga dilindungi oleh negara. Jadi korbannya itu bukan manusia, Bukan tapi manusia, lingkungan. Prof, tapi lingkungan. Oh, dia punya hak untuk dilindungi juga. Betul, Prof. Jadi dalam konteks sebenarnya kedudukan manusia dan lingkungan itu sebenarnya sejajar, Prof. Dalam penelitian ini ingin mengembalikan lagi lingkungan itu sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia dan wajib dilindungi untuk perkembangannya, untuk kelangsungan regenerasinya dan keberlanjutannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Kali ini kita masih tetap di Law Stories. Kita cerita dan diskusi hukum di sini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya, Dr. Ziko Junius Fernando, SH.MH. Ya, Prof. Ya, jadi Dr. Ziko ini adalah doktor baru selesai doktornya, baru ujian di Fakultas Hukum SAS Diponegoro bulan September ya. Tidak salah, September. Dan disertasinya sangat menarik, nanti kita akan bincangkan, kita akan diskusikan mengenai disertasi tersebut. Sebelumnya kita coba untuk melihat kaitan disertasinya itu dengan bagaimana fenomena kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya yang untuk konteks Indonesia mungkin masalahnya sangat besar ya, nanti Dr. Ziko yang akan menyampaikan. Nah, Mas Ziko, kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Boleh, Terima Prof. kasih sebelumnya sudah hadir Sama-sama, Prof. di podcast saya ini. Law Stories nama podcastnya ya. Siap. Jadi, ini menarik soalnya disertasinya. Tapi sebelum sampai ke sana, Mas Ziko ini ngajar di mana? Siap, izin, Prof. Iya. Saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Prof. Oke. Tapi juga pernah juga mengajar di berbagai fakultas hukum yang ada di Bengkulu. Salah satunya di Universitas De Hasen, di Universitas Profesor Dr. Hazairin SH, juga pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan sekarang masih juga sebagai tuton di Universitas Terbuka, Prof. Oke, banyak ya pengalamannya mengajar ya. Iya, siap. Boleh cerita Mas Ziko, S1, S2, S3-nya Ya. mana itu? Terkait dengan pendidikan saya, Prof, S1 saya itu saya menamatkan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Prof, tahun 2012. Terus saya lanjut ke Fakultas Hukum Universitas Bengkulu juga, S2. Padahal pada saat itu ada cerita sedikit dan menarik nih, Prof. Saya seharusnya ikut tes di Fakultas Hukum UI, Prof. Oh, oke. Pada saat magister, tapi karena ada kendala dan masalah pada saat itu, sehingga saya melanjutkan S2 saya di magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Prof. Di tahun 2013 saya selesai, dan setelah itu saya mengikuti PKPA, Prof. Selama 5-6 tahun, akhirnya saya bergelut di dunia advokat. Oh, jadi sempat jadi advokat ya? Sempat, Prof. Sebelum jadi dosen? Iya, beriringan Atau malah, bersamaan? Prof. Bersamaan. Oke, Tapi baik. pada saat itu dosen saya sebagai non-PNS di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan dosen biasa saja di beberapa fakultas hukum swasta di Bengkulu, Prof. Itu sebelum S3 ya berarti? Sebelum S3, Prof. Oke, kemudian lanjut S3
tahun lanjut S3, setelah itu saya ikut CPNS Prof, dan lulus di tahun 2019. Nah, tahun 2021 saya izin untuk berangkat kuliah pada saat COVID-19 tuh Prof. Oh, jadi pada saat pandemi. mulai COVID, mulai S3 ya? Iya, Oke. jadi saya pikir ya saya harus mengembangkan diri, mengembangkan karir kan ke depannya, sehingga saya mengambil keputusan untuk berangkat ke Semarang dan akhirnya ikut tes, qadarullah lulus, dan alhamdulillah juga disertai dengan beasiswa, Prof. Alhamdulillah sampai selesai full Alhamdulillah, beasiswa ya. full beasiswa. Alhamdulillah ya. Selamat dulu nih Mas Ziko, dan maaf ya waktu itu saya tidak bisa ke Semarang untuk mengikuti acaranya ya karena Siap, sedang Prof. acara. Kan sudah didoakan juga. Ya, sama Prof. alhamdulillah. Jadi sekarang sudah doktor ya. Alhamdulillah, Prof. Nah, yang saya salut juga dari Mas Ziko ini adalah karya ilmiahnya banyak sekali ya. Boleh cerita berapa banyak itu tulisan ilmiah yang internasional nih khususnya? Kalau untuk karya ilmiah sendiri, saya menghitung kemarin Prof sekitar 66 artikel sejak saya kuliah. 66 artikel. 60 plus lah Prof gitu. Yang sedang on proses juga ada gitu dan belum terbit, siap terbit tapi di akhir-akhir tahun ini. Terus kalau untuk internasional sendiri di Scopus saya sudah 19 dokumen Prof. 19 dokumen di Scopus. Ya, Q1, Q2, ada Q1, ada Q2, ada proceeding juga gitu yang ada di dalam dokumen tersebut, dan beberapa juga di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 juga proceeding seperti itu. Berarti sudah berapa high index Scopusnya nih Mas Ziko? Kalau untuk high index terakhir saya lihat di sekitaran 5 Prof. Oh, luar biasa itu. Ya para sahabat semua ya, ini Mas Ziko ini dosen sekaligus sangat energik ya. Saya ketemu di berbagai kegiatan, juga sangat produktif dalam membuat tulisan. Tadi kalau saya tidak salah 19 artikelnya terbit di jurnal internasional berindeks Scopus ya. Sudah terindeks di Scopus. Bukunya juga sedang antri untuk terbit ya. Sudah berapa buku Mas Ziko? Sebenarnya kalau yang udah terbit itu 2 Prof. 2 yang sudah terbit. Terus yang sedang mau terbit ini dan sedang di penerbit itu sekitar 3 buku Prof. Dan 1 sedang saya proses untuk menulis. Sedang menulis. Kalau boleh tahu yang sudah terbit tentang apa bukunya Mas? Sebenarnya isu yang saya angkat ini macam-macam Prof. Jadi kesenangan saya saja melihat fenomena dan isu-isu yang sedang berkembang baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, kayak yang pertama kemarin terkait dengan malpraktik kedokteran. Terus buku kedua tentang tipikor Prof. Nah, buku ketiga ini sebenarnya lagi proses di penerbit, itu terkait dengan robot lawyer. Robot lawyer lawyer, Prof. Boleh cerita sedikit apa itu yang ditulis tentang robot lawyer? Nah, terkait dengan robot lawyer ini kan sebenarnya di dunia itu sudah berkembang, Prof. Salah satunya di Amerika dan Inggris. Kita sama-sama mengetahui bahwa di Amerika itu ada namanya do not pay. Do not pay. Ya, yang dimana masyarakat itu bisa mengakses secara gratis untuk meminta pendapat terkait dengan advice hukum yang mungkin mereka bisa secara pro bono lah minta ke aplikasi berupa AI Prof yang dikembangkan oleh salah satu pengembang di sana. Sehingga, itu di Amerika ya? Di Amerika Prof. Dan memang kasus-kasusnya memang baru sederhana Prof, kayak klaim pajak, klaim asuransi seperti itu. Tapi kan ini sebuah perkembangan ilmu hukum yang kemungkinan besar juga akan mendera ke Indonesia Prof. Indonesia gitu. Belum ada itu? Belum ada Prof. Semacam robot lawyer gitu ya? Iya, semacam robot lawyer. Tapi aplikasi-aplikasi sudah banyak ya? Kemungkinan ada. Yang saya lihat juga di beberapa organisasi advokat itu sudah mengembangkan, tapi sifatnya tetap dilayani oleh manusia, Prof. Oke. Nah, kalau di sini saya lihat aplikasi ini memang dilayani oleh AI, Prof. Perkembangan ke depan, ya saya menulis di buku ini bahwa AI dan mungkin masyarakat pencari keadilan itu mendapatkan keadilan yang memang komprehensif, Prof, untuk ke depan gitu. Karena kita sama-sama
sama-sama tahu seperti di Indonesia ini kan salah satunya para pencari keadilan itu banyak belum dapat keadilan yang baik gitu kan Prof. Terus belum lagi dengan lawyer-lawyer yang mohon maaf pada saat ini belum banyak. Terus banyak juga yang masih belum memberikan pencerahan hukum yang baik. Nah, ini jadi salah satu solusi yang bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin nanti ada perusahaan atau siapapun yang ingin mengembangkan di Indonesia sehingga bisa dipakai untuk pencari keadilan di Indonesia, Bro. Tapi apa enggak para lawyer ini akan berkurang ini jobnya kalau robot lawyer itu dikembangkan di Indonesia? Sebetulnya tidak, Prof. Karena ini menurut pandangan atau paradigma yang Ziko lihat, memang dalam prosesnya nanti AI ini akan bekerja sama dengan lawyer secara konvensional, Prof. Justru lawyer bisa memanfaatkan juga dan meringankan dari pekerjaan lawyer itu sendiri. Gitu. Baik, menarik. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi soal robot lawyer ya. Boleh, Bro. Baik, sahabat semua ya. Jadi tadi diskusi kita sangat menarik sebetulnya soal robot lawyer dan implikasinya serta bagaimana kontekstualisasinya untuk hukum Indonesia. Tapi fokus kita diskusi sekarang ini tentang disertasinya Mas Ziko nih yang saya lihat dari judulnya sudah menarik ya. Boleh tahu judulnya apa, Mas Ziko? Terkait disertasi, judul saya itu mereformulasi perlindungan hukum korban tindak pidana lingkungan berkonsep green victimology berdasarkan victim centered justice system, Prof. Oke. Menarik, ini judulnya aja udah bikin orang pengen baca. Jadi intinya kalau saya tangkap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan berkonsep green victimology berdasarkan victim centered justice system. Iya, Bro. Nah, saya mau tahu dulu nih sebelum hasil penelitian disertasinya, apa sih green victimology ini? Saya pernah dengar, tapi Mas Ziko boleh dielaborasi silakan. Sebenarnya green victimology ini bukan suatu hal yang baru, Prof. Tapi di Indonesia mungkin baru dibuat penelitiannya, baru mungkin di-up di beberapa mungkin konferensi atau pertemuan-pertemuan ilmiah. Tapi di belahan dunia sana atau di dunia sudah banyak yang menggarap terkait dengan green victimology ini. Nah, green victimology ini termasuk new victimology, Prof. Jadi perkembangan dari ilmu victimology itu sendiri. Jadi di sini lebih difokuskan kepada perlindungan terhadap lingkungan, Prof. Yang berdasarkan ekosentris. Nah, yang dimana ekosentris ini bahwa lingkungan itu juga mempunyai nilai-nilai intrinsik dan di dalamnya juga mereka mempunyai hak-hak yang harus juga dilindungi oleh negara. Jadi korbannya itu bukan manusia, tapi manusia, Prof, tapi lingkungan. Oh, dia punya hak untuk dilindungi juga. Betul, Prof. Jadi dalam konteks sebenarnya kedudukan manusia dan lingkungan itu sebenarnya sejajar, Prof. Tapi tidak tahu sekarang dengan perkembangan yang ada di dunia malah didegradasi dan malah menjadi objek. Nah, saya dalam penelitian ini ingin mengembalikan lagi lingkungan itu sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia dan wajib dilindungi untuk perkembangannya, untuk kelangsungan regenerasinya dan keberlanjutannya ke depan, Prof. Menarik. Itu green victimology. Green victimology, ya, Prof. Pengembangan lebih lanjut dari victimology yang sudah kita kenal cukup lama ya. Nah, kalau victim center justice system apa itu, Mas Ziko? Victim center justice system itu bahwa keberpihakan kepada korban yang menjadi dalam tanda kutip itu korban sentris, Prof. Bahwa setiap perlindungan korban itu mesti harus melindungi korban secara utuh, tanpa dalam tanda kutip itu berpihak kepada yang lain-lain. Seperti hukum di Indonesia ini kan, Prof, terkadang malah perlindungan hukumnya banyak terhadap mungkin pelaku kejahatan, bukan malah ke korban. Nah, ini sebagai konsep di mana seharusnya kita melindungi korban dan menjadikan korban itu sebagai tujuan dari keadilan itu sendiri, Prof. Jadi apa itu semacam kritik
kritik terhadap offender oriented dalam criminal justice, begitu ya? Ya, semacam kritik dan mungkin semacam konsep juga, Prof, yang dimana memang kedepannya dan seharusnya korban ini menjadi titik sentral dalam penegakan hukum di Indonesia maupun di dunia. Menarik. Nah, terus disertasinya Mas Ziko ini gimana? Tentang apa sih dan bagaimana temuannya begitu? Nah, kalau untuk yang pertama, saya melihat penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia, Prof. Sebenarnya green victimology ini dan berdasarkan victim center justice system ini secara tidak eksplisit, Prof, itu ada di Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi secara implisit ya? Ya. Okay. Tapi ya itu tadi belum dibuat secara baik lah, Prof, gitu yang saya lihat dari penelitian ini. Sehingga saya itu dalam permasalahan pertama saya melihat bagaimana sih aturan terkait dengan lingkungan hidup di Indonesia, dari mulai Undang-Undang 32, Undang-Undang Kehutanan, baik sampai ke Perma, terus ke peraturan-peraturan turunannya dan lain-lain, sebenarnya sudah menyentuh, Prof, terkait dengan konsep green victimology. Tapi memang kedepannya mesti ada perbaikan terhadap aturan-aturan terkait dengan lingkungan hidup. Terus yang kedua, saya melihat bagaimana sih aturan-aturan tentang perlindungan lingkungan ini implementasinya di Indonesia seperti apa. Nah, kebayangkan, Prof, memang sekarang itu saya pernah mendengar beberapa ahli lingkungan bilang untuk antroposentris aja, untuk manusia saja sulit, Prof, untuk mendapatkan keadilan, apalagi ke ekosentris. Tapi saya percaya bahwa kedepannya memang hukum terkait dengan perlindungan lingkungan ini atau korban lingkungan ini memang harus berorientasi ke ekosentris dan ujungnya ke eco-justice. Ekosentris, terus eco-justice. Eco-justice, keadilan terhadap lingkungan itu sendiri. Karena kita tahu, Prof, di pergaulan internasional sekarang memang untuk lebih banyak dibicarakan itu salah satunya kan terkait dengan lingkungan, Prof. Kalau misalnya negara-negara di pergaulan internasional itu tidak membicarakan lingkungan, perlindungannya, maka akan dijauhi, Prof. Karena memang kedepannya ya untuk generasi yang akan datang juga kan kita mewarisi lingkungan. Dan lingkungan ini juga termasuk bagian integral dari hak asasi manusia itu sendiri. Lingkungan adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Jadi ketika lingkungan itu kita lindungi, kita memang memberikan keadilan terhadap lingkungan, maka imbasnya juga ke manusia, Prof. Oke, itu yang tadi yang kedua ya. Jadi bagaimana kerangka hukum tadi yang sebagian sudah memuat perlindungan terhadap lingkungan itu diimplementasikan. Implementasinya plus minus ya. Plus minus, Prof. Jadi ada yang baik dan masih banyak juga yang kurang baik. Terus di permasalahan ketiga saya mereformulasi, Prof, dengan berbagai macam alasan yang saya masukkan di dalam penelitian saya. Salah satunya yaitu tadi mengembalikan hak-hak lingkungan, terus mengembalikan lagi lingkungan sebagai subjek hukum. Terus saya di sini berpikiran ekstrim, Prof. Salah satunya mengedepankan sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan ini menjadi primum remedium. Jadi bukan ultimum remedium. Bukan justru melindungi lingkungan, primum remedium. Ya, karena saya berpikir kalau kita bicara kejahatan lingkungan, saya berpikirnya ini masuk ke kategori extraordinary crime. Tapi kan kita bisa, ini baru nih ya berarti. Kan selama ini jarang atau saya belum dengar ada ahli mengatakan bahwa tindak pidana lingkungan itu extraordinary crime. Nah, dari disertasi Mas Ziko mengingat seriusnya dipandang sebagai ekstra. Gimana tuh? Karena saya melihat memang penuh perdebatan, Prof. Kita bicara extraordinary crime ini kan banyak orang berpandangan itu kan hanya kejahatan genocide atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kategori extraordinary crime. Tapi dalam lingkungan, kejahatan lingkungan ini, efek dari kejahatan ini bisa langsung, bisa menengah, bisa panjang, Prof. Dan itu berakibat ke semua hal, termasuk manusia
manusia sendiri. Nah, ketika misalnya ada kejahatan lingkungan, misalnya di beberapa daerah di Indonesia, yang terjadi juga, yang menjadi korban juga manusianya pada akhirnya, Prof. Entah itu misalnya dalam satu daerah ada penambangan liar dan lain-lain, dan ketika ada hujan, ada banjir, dan semua bisa menjadi korban, baik itu lingkungan, baik itu manusia. Sehingga saya berpikir dengan alasan-alasan itu, bahwa kejahatan lingkungan itu termasuk extraordinary crime, Prof. Oke. Walaupun masih perdebatan. Oke, menarik. Memang kalau dokter mesti ada pemikiran baru ya, baru, Prof. Bro. Nah, saya curious ya, Pak. Saya pengen tahu lah. Siap, Bro. Kepo ya. Ya. Di antara para penguji itu ada yang menentang tadi gagasan Mas Ziko soal tindak pidana lingkungan sebagai extraordinary crime misalnya. Sejauh yang pada saat ujian kemarin, Prof, tidak ada yang menentang, Prof. Oke, mereka setuju. Marah setuju, karena memang mengingat kejahatan lingkungan ini sebagai suatu hal yang sifatnya extraordinary, dan memang hal-hal yang terkait dengan kejahatan extraordinary ini diberesi dengan hal yang sifatnya extraordinary juga gitu, yang luar biasa juga gitu. Disertasi semacam itu atau dengan tema itu belum ada, Mas Ziko, di Indonesia? Kalau untuk disertasi sendiri dengan tema yang saya angkat, kadarulahnya belum ada, Prof. Belum ada di Indonesia. Cuma memang kalau untuk mungkin levelan tesis ada, Prof. Tapi justru tidak tesis ada yang nulis. Ada, Prof. Mungkin belum semendalam yang saya kaji gitu. Dan apalagi saya mengawinkan dua konsep yang mungkin ya nggak semua orang bisa melihat dari sisi itu, Prof. Apa? Dengan itu tadi terkait dengan green victimology dan victim centered justice system. Oke. Jadi dengan adanya dua konsep ini, dua teori ini, saya harap undang-undang perlindungan terhadap lingkungan ke depan tuh justru lebih baik, lebih komprehensif, dan memang menjawab dari hal-hal yang tidak dilindungi di lingkungan sekarang, Prof. Gitu. Menarik, Mas Ziko. Kalau negara lain mana yang sudah mengembangkan konsep tadi tuh green victimology, victim center justice system, itu mana, Mas Ziko? Sebenarnya di beberapa negara itu ada yang cukup menarik, Prof. Apalagi dia membahas tentang green victimology ini dan victim centered justice system. Misalnya saya kasih contoh kayak Jerman. Jerman itu di konstitusinya di pasal 20A itu sudah melindungi, Prof. Menjawab permasalahan terkait dengan lingkungan, bahwa mereka berpikiran lingkungan ini memang harus dijaga. Terus di Ekuador itu juga sudah, Prof, di dalam konstitusinya. Termasuk Bolivia, ada di Brazil juga. Malah di Ekuador itu atau di Bolivia ada namanya saya kalau tidak salah Undang-Undang Pachamama. Artinya undang-undang tentang ibu bumi, Prof. Undang-undang tentang ibu bumi. Ya, jadi memang mereka itu betul-betul menghormati bumi selaku tempat manusia tinggal, dan dibuat aturan agar dijaga dengan ketat gitu. Nah, itu mereka masukkan ke dalam konstitusi mereka, Prof. Menarik ya, luar biasa. Saya terus terang mendapat banyak pencerahan nih dari penjelasannya Mas Ziko. Kalau kita lihat selama ini ya, memang banyak orang berbicara mengenai kerusakan lingkungan, tindak pidana lingkungan, dan sebagainya ya. Siap, tapi sejauh itu perkembangannya menurut saya ini suatu hal yang luar biasa. Nah, kira-kira nih Mas Ziko, untuk konteks ke depan ya, seberapa optimis Mas Ziko konsep tadi bisa diterima oleh para stakeholder lah ya, masyarakat, pemerintah, pengambil kebijakan di parlemen, atau bahkan kampus-kampus, gimana? Ya, ini jadi pertanyaan juga pada saat saya ujian disertasi, Prof. Tapi saya yakin dan optimis terkait dengan apa yang saya angkat ini akan menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan ke depan, Prof. Karena memang isu lingkungan ini isu yang strategis ke depan, Prof. Apalagi ya saya sampaikan di awal, di pergaulan dunia pun sekarang udah fokus dengan isu-isu terkait dengan lingkungan. Terus kenapa ini saya dorong untuk bisa cepat diberlakukan atau direvisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya karena memang kebutuhannya urgent, Prof, untuk sekarang. Nantinya kalau ini diberlakukan, nah tinggal implementasinya yang
harus kita jaga, Prof. Karena memang kalau punya aturan yang baik, ya ketika yang mengimplementasikannya buruk, maka ya nggak buruk juga hal yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan keadilan dan kepastian kemanfaatan hukum. Tapi kalau aturannya sudah baik, terus nanti dibarengi dengan para penegak hukumnya yang juga baik, masyarakatnya juga baik, maka perlindungan terhadap lingkungan ini akan menjadi baik ke depannya, Prof. Nah, apalagi sekarang kan dengan kemarin saya lihat ada peraturan Menteri LHK gitu nomor 10 tahun 2024 kan, Prof. Jadi sebelum ini kan banyak juga tuh para pendukung pencari keadilan, terus yang melindungi masyarakat dan lingkungan itu kan pada dikriminalisasi, Prof. Nah, ini kan bentuk salah satu hal yang kaitannya itu bisa nyambung ke green victimology, Prof. Oke. Karena ke depan ya aturan-aturan seperti ini harus digalakkan, Prof. Untuk lingkungan yang lebih baik. Baik, luar biasa ya sahabat semua, kita sudah mendengarkan diskusi yang sangat menarik dan paparan dari Dr. Ziko. Ini rencana dibukukan, Mas Ziko? Insya Allah dibukukan, Prof. Dibukukan ya. Karena memang itu tadi satu terkait dengan ini belum ada yang mengangkat di Indonesia, dan ya banyak hal yang saya tumpahkan dalam buku ini, Prof. Mungkin nanti salah satunya kayak subjek hukumnya, Prof. Bahwa contohnya saya bisa kasih contoh di Selandia Baru itu ada sungai namanya Sungai Wanganui, yang dimana sungai ini sudah dianggap subjek hukum, Prof. Sungai sudah dianggap subjek hukum. Dianggap subjek hukum dan memiliki hak. Okay. Nah, kan mereka kan di situ ada suku Maori yang di dalamnya itu ada Iwa Wanganui, yang dimana mereka sudah dalam bahasa Selandia Baru itu ada Tupua yang artinya entitas hidup, Prof, yang harus dilindungi. Terus di India, ini cukup progresif di India, Prof. Sungai Gangga dan Yamuna itu dalam putusan pengadilan di salah satu negara bagian atau provinsi di India, di Uttarakhand, itu sudah dianggap sebagai subjek hukum, Prof. Walaupun di Mahkamah Agungnya dibatalkan, Prof. Oh, di Mahkamah Agung akhirnya dibatalkan. Tapi ini menjadi sebuah progres yang cukup baik, Prof, untuk perlindungan lingkungan di dunia. Dan beberapa, misalnya kayak di Jerman ada, kalau kita mau mengadopsi hewan, Prof, itu papernya jauh lebih sulit, Prof. Sebegitunya sekarang di dunia ini melindungi lingkungan dan ekosistem yang ada di dalamnya, termasuk hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Iya, kebayang nih kalau diskursus ini sampai ke Indonesia, itu Bengawan Solo menjadi subjek hukum. Betul, Kapuas subjek hukum. Betul, Bro. Nah, mungkin banyak pro dan kontra, tapi menarik ya. Sahabat semua, jadi kita doakan agar Dr. Ziko ini disertasinya segera bisa diterbitkan, jadi kita bisa menikmati lebih lengkap diskusi yang tadi. Siap, dan saya berharap agar teman-teman semua, para sahabat semua bisa mengambil manfaat dari diskusi saya dan Dr. Ziko pada kesempatan ini. Baik, sahabat semua, jangan lupa untuk like, share dan komen podcast kali ini yang kita beri judul Law Stories. Kita cerita dan diskusi hukum di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.